Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian di Suara Juventus ini tepatnya di Vincere News. Ya, hari ini hari yang berbahagia ya kan? Karena berita yang kita dapat bahwa Juventus telah merekrut salah satu pemain asal dari Hellas Verona yaitu Juan Cabal. Tapi di sini gua tidak sendiri, selalu ditemani oleh narasumber yang selalu mengisi di Suara Juventus ini tepatnya di Vincere News. Kita kenalan aja, barangkali ada yang belum kenal ya kan. Kita kenalan dulu nih sama abang-abang yang ganteng dulu nih ya kan. Kita kenalan dulu yang pakai jersey Juventus nih ya kan. Monggo Mas, silakan dikenalkan siapa namanya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan saya Bustan, Juventini dari Kolombia. Wih di Kolombia, mantap. Temannya Cuadrado nih. Temennya Kabal. Kabar. Oke, baik. Satu lagi dikenalin juga ini yang sering mengisi di Suara Juventus ini, monggo. Tapi kan ada beberapa penonton yang baru melihat channel Suara Juventus ini. Siapa ini? Dikenalin dulu, Mas. Oke, halo teman-teman Suara Juventus ini. Gua Ricky dari Taman Mini. Oke, Taman Mini. Anjungan apa lo? Anjungan Bali. Baik, gue telah menyiapkan beberapa materi yang akan kita bahas kali ini, di mana pertama dari Mercato, Juventus telah resmi merekrut Juan Cabal dari Verona, serta kemarin juga pelatih dari Juventus yaitu Thiago Motta telah melakukan konferensi pers. Ada beberapa kutipan dari beliau. Nanti kita akan tanyakan kepada rekan-rekan semua ya, bagi yang ingin menonton silakan tunggu nih ya kan untuk materi kali ini. Untuk yang pertama nih langsung aja gua ke Ricky dulu nih ya kan. Menurut lo nih gimana nih transfer Juan Cabal tiba-tiba kayak tahu bulat nih dadakan nih. Lagi ujung-ujungnya kita ke Komeners, terusnya ke Todibo, Ya. tiba-tiba ada yang deal yaitu Juan Cabal. Nah, menurut lo apakah sudah sesuai kah? Apa ini suatu kejutan kah bagi eh, lo? Karena ini kan tiba-tiba deal nih, ya kan? Nggak Ya. disangka-sangka Gintoli merekrut dia. Gimana menurut lo? Oke, jadi sebenarnya ini memang kalau disebut tiba-tiba atau kejutan memang sedikit terkejut ya, karena kan memang tiba-tiba dia datang ya bang ya bang ya. Iya, Jadi kita nggak mantau tiba-tiba udah deal aja gitu kan. Itu tiba-tibanya mungkin dari fansnya ya yang merasa bahwa ini tiba-tiba gitu. Cuman kalau gue lihat memang Juventus kan memang beberapa musim terakhir ini kan mengincar bek kiri ya bang gitu. Jadi nggak cuma bek kiri aja, bek kanan juga diincar gitu. Jadi sektor sayap lah, sektor wing fullback lah yang diincar sama Juventus gitu. Dan memang nama Juan Cabal ya namanya ya. Juan Juan Cabal memang Cabal. tersorot ya. Ya, tersorot karena memang dia memainkan banyak pertandingan juga musim lalu. Ternyata di Serie A 33 pertandingan walaupun tidak menyumbang gol dan assist, tapi kalau kita lihat dari statistiknya lumayan bagus Bang untuk ukuran seorang pemain muda ya. Gitu. Dia baru 23 tahun tapi manat bermainnya sudah sampai 1.900 gitu. Jadi kan berarti kan dia hampir memainkan semua pertandingan bersama Verona ya di musim lalu gitu loh Bang. Jadi ini memang sebenarnya sedikit terkejut, sedikit kejutan, tapi setelah sekian lama memang Juventus memang mengincar fullback gitu dan akhirnya muncul nama Joan David Cabal ini gitu sih Bang. Pertama dia dari Kolombia, kita punya masa-masa keemasan bersama Joan Cuadrado, lalu juga dia masih muda, 23 tahun, dia berkaki kiri juga, dan memang ini sebenarnya memang Juve berusaha untuk mendatangkan pemain lain selepas gagalnya koleksinya transfer Calafiori ya, Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini sedikit apa namanya pergantian pemain incaran lah bang, gitu pemain incaran lah sampai akhirnya dapat nama si Juan Cabal ini. Ya gue sih berharapnya jadi pemain yang lebih sering bermain, mungkin Mota bisa punya strategi khusus ya untuk pemain baru ya pemain ini gitu. Jadi bisa ada namanya lah bang di musim ini mudah-mudahan gitu sih. gitu. Baik, kalau Mas Bustan bagaimana nih tentang here we go-nya ya kan Juan Cabal ke Juventus karena yang gak disangka-sangka tiba-tiba deal aja nih ya kan kita
beritanya yang kan terkenal itu kan antara Incer Todibo, terus Nico Manners, terus ada beberapa pemain lagi. Nah, menurut Mas Bustam gimana nih? Ada pendapat tersendiri kah? Iya, ini transfer dari Kabal ini benar-benar kejutan ya, karena memang tiba-tiba aja ada kabar kalau Juve udah close, udah hampir mencapai kesepakatan dengan Verona untuk transfer Kabal gitu. Padahal sebelum-sebelumnya itu nggak ada rumor apa-apa gitu. Hmm. Terus tiba-tiba muncul, padahal kalau kalau berita-berita sebelumnya itu Kabal itu kan incaran dari Inter Milan sebetulnya. Oh Yes. iya, Jadi Inter itu sudah mulai nawar kalau nggak salah itu 8 juta itu kan. 8 juta. Tapi 8 juta, sekitar 8 juta euro, terus tiba-tiba Juve datang dengan tawaran yang lebih tinggi ke Verona dan juga gaji yang lebih tinggi juga dari yang ditawarkan sama Inter. Makanya itu kejadiannya kayak dalam waktu singkat aja gitu kan. Kabarnya hari ini, besoknya udah tes medis gitu. Udah diturin dan tes medis. Jadi itu kayak tiba-tiba banget gitu. Mungkin kalau ingat kayak dulu transfernya Alcaraz kali ya, yang tiba-tiba muncul gitu. Hmm. Udah mau dan deal gitu. Itu Oh gitu. mungkin kayak kayak gitu. Nah, transfer yang sama mungkin dulu transfernya McKennie juga yang tiba-tiba tuh muncul namanya. Oh, Mungkin kayak gitu sih ininya. jadi menurut Mas Bustan ini sama juga ya, tiba-tiba dadakan ya kan, wah kok udah jadi aja ya kan. Biasanya pemainnya yang incarannya Juventus ini kan lagi juga ada namanya nih Wan Kabel juga nggak ada namanya banget, tiba-tiba Iya, datang betul. kayak hidden gem kayak gitu. Nah, Betul, betul. yang gue ingin tanyakan lagi, apa yang diharapkan Juventus dan Thiago Motta dari Juan Cabal ini untuk di musim depan? Menurut Mas Busam nih seperti apa ya kan? Apakah dia ini akan menjadi starting line up-nya kah? Apakah hanya menjadi backup saja dari skemanya Motta? Monggo Mas. Iya, kalau dibilang tipikal dari Kabalin sendiri kan sebetulnya dia back kiri yang bisa versatil jadi back tengah ya. Kalau dilihat karakteristiknya dia kayaknya lebih defensif gitu, yang lebih doyan nekel apa kayak back-back inilah tipikal back-back tengah kayak Cielini lah dulu yang bisa back kiri, bisa back tengah. Cielini muda kali ya, Hmm. yang posisinya itu bisa back kiri, bisa back tengah. Dia juga tipikalnya doyan untuk suka untuk tackle gitu. Mungkin eh, bisa sih, bisa ke depannya itu bisa dia menjadi pilihan utama dan mungkin dia kalau misalnya jadi back kiri ya bisa isi perannya kayak ini Victor Christiansen tahun lalu di Bolonya gitu kan yang dia jarang overlap ke sepertiga akhir dan jadi lini pertahanan terakhir aja gitu untuk jaga-jaga di belakang. Mungkin perannya seperti itu sih nanti. Walau dia mau jadi back kiri ataupun jadi back tengah sebelah kiri, itu kayaknya perannya itu bakalan jarang overlap juga gitu karena dia tipikalnya kayaknya lebih defensif ya. Oke, berarti Itu sih. nggak ada sangat jarang ya untuk build up serangan juga ya, karena mungkin tipikalnya lebih defensif ya kalau menurut Mas Bustan ya. Iya betul. Oke, baik kalau untuk Vicky gimana nih? Apa yang diharapkan Juventus nih? Kok mau ngambil si Juan Cabal ini untuk musim depan? Karena eh, sangat apa ya? Kita kan pemain apa Tidak pemain bola asing ya kita dengar tidak ya. asing kayak gitu ya kan? Tiba-tiba nemu aja nih Iya. kan scoutingnya dari Juventus ya kan? Tiba-tiba nongol lama ini. Lah kira-kira menurut Bang Riki apa nih? Kira-kira apakah sama kah pendapatnya dengan Mas Bustan? Silakan. Iya. Memang sebenarnya Juventus dikenal dengan transfer-transfer yang memang asing juga sih Bang terkadang ya Bang ya. Hmm. Kita ingat kan dari zaman dulu kita punya Mauro Camoranesi, ya Hmm. kan, terus ada Emmanuel Giaccherini, Hmm. terus ada Estigarribia ya kan, terus ada juga si siapa lagi ya, Lichtsteiner kan dulu kan. Ya jadi menurut gua memang transfer-transfer seperti ini kejutan aja sebenarnya sih Bang. Harganya kan juga nggak terlalu mahal ya, Hmm. murah ya, cuma sekitar 11 jutaan plus add-ons gitu. Jadi menurut gua ini prospek sebenarnya Bang, baru 23 tahun. Dan kalau kita lihat, gue jujur sih sebenarnya nggak terlalu memperhatikan permainan dia di Verona ya Bang ya. Hmm. Cuman kalau gue lihat dari cuplikan yang ada di YouTube,
Ya lumayan menarik ya, lumayan bagus itu Bang. Kayak siapa? Dia Kayak siapa? punya mirip Jonathan Zebina ya kalau gue lihat ya. Oh, Agak-agak sangar dan juga tackle-tackle bagus ya. Tackle-tackle bagus, interceptnya bagus gitu. Terus dia overlap ke depan juga gitu. Apa namanya? Sedikit membantu penyerangan. Jadi memang kalau kita lihat di YouTube kan memang bagus-bagusnya aja ya. hmm, Mereka kan di situ ya. Cuman ya gue sih punya harapan ya. Gue melihat bahwa ini sebuah proyek jangka panjang sepertinya Bang. Ya hmm, mudah-mudahan sih tidak seperti Thiago Jallo ya. Thiago Jallo kan masalahnya kan Thiago Jallo kan kemarin kan cedera ya. iya. Maka tidak punya menit bermain gitu. Gue sih berharapnya dia diberikan kesempatan, dia sesuai dengan skema taktik yang ada dari Mota. Gue berharap dia tidak menghuni bangku cadangan sih ya Bang. Hmm. Itu sih yang gue harapin gitu. Gue berharap pemain muda seperti ini sebagai prospek jangka panjang harus bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin sih Bang sama Juventus gitu. Oke, Itu sih Bang. baik. Gitu. Baik, untuk kali ini kita akan ganti untuk materinya selanjutnya, di mana kemarin eh, Thiago Motta melakukan press conference untuk Ya. pertama kalinya sebagai pelatih Juventus. Nah, setelah melihat eh, hasil interview kemarin, kira-kira apa nih yang menarik dari pembahasan Thiago Motta dalam konferensi pers perdananya sebagai pelatih Juventus yang kemarin? Menurut Mas Bustam nih, kira-kira apa yang paling menarik nih, ya kan? Iya, jadi eh, konferensi pers dari Thiago Motta kemarin tuh lumayan banyak poinnya juga ya. Nah, itu beberapa poin penting itu kalau ditanya, dia sempat ditanya mengenai apa objektif Juve untuk musim depan gitu. Tapi dia bilangnya bahwa kita harus mempersiapkan pertandingan dengan baik gitu, dan sekarang itu saat-saat yang krusial pas masa preseason. Jadi dengan preseason yang bagus itu diperlukan agar Juve itu bisa siap untuk menghadapi semua tim di semua level gitu. Jadi Hmm. Juve bisa ada pada kondisi terbaik di setiap gamenya. Nah, itu satu. Terus mungkin yang kedua yang menarik itu pas ditanya mengenai masalah trequartista gitu. Dia ditanya masalah trequartista, tapi dia akhirnya mikir sebentar, terus dia bilang gelandangnya itu, midfieldernya itu harus bisa semua hal gitu. Harus bisa scoring, nyetak gol, harus bisa kreatif, harus bisa defend gitu. Jadi memang kalau kita lihat di Bolonya ya, tipikal gelandang-gelandangnya itu emang yang tipikal balance balance gitu. Jadi kreatif bisa gitu, bisa nyetak gol, tapi juga gelandangnya itu agresif gitu untuk membantu pertahanan ketika hilang bola, agresif dalam mengejar pemain gitu, bisa nekel, jadi bisa melakukan segala hal gitu. Mungkin kalau zaman dulu kan kayak Marchisio, Vidal, Pogba yang balance balance kayak gitulah. Jadi kayaknya tipikal midfielder yang klemer-klemer yang cuman Kelemar-kelemar jago gitu. liak-liuk. Tapi nggak bisa bertahan itu kayaknya susah tuh di skemanya Mota gitu kan, agak susah kalau menjadi pilihan utama. Oh, Tapi selanjutnya juga dia ditanya masalah Ajic. Ajic ini gimana? Tapi dia bilang bahwa Ajic ini tipikal pemain yang secara fisik bagus gitu, secara teknikal bagus, secara fisik oke gitu. Dan dia juga Mota menekankan kalau dia tidak terlalu memperhatikan masalah umur, tapi yang penting bagaimana si pemain itu bisa main. Itu sih kalau ini utamanya. Dan juga pas dia ditanya masalah rumor-rumor pemain gitu kan, dia kayaknya ya ini aja, normatif aja gitu, muji-muji pemain, tapi nggak mau nggak mau ngomong gitu, nggak mau ngomong kalau ini si pemain ini dijual, nggak mau ngomong gamblang gitu kan. oke, Itu baik aja kalau sih gitu. kalau yang ini. Kalau dari Bang Riki gimana nih? Apa yang menarik dari Ya. pembahasannya dari Thiago Motta saat konferensi pers kemarin sebagai pelatih kepala Juventus? Ya, ini fresh banget ya. Mota memulai dengan melakukan mention ya beberapa nama pemain. Dimulai dari sang kapten Danilo. Dia bilang Danilo itu adalah kapten yang bagus. Dia sangat mempunyai jiwa pemimpin. Dia bilang memang dia menunggu Danilo untuk kembali. Dia ingin berbicara lagi mengenai proyek Juventus ke depan seperti itu. Terus dia juga nyebut nama Yildiz. Ya, Yildiz yang beberapa hari terakhir ini dikabarkan dirumorkan akan menggunakan nomor 10 di Juventus. Dia bilang Yildiz pemain yang bagus, bisa bermain di berbagai posisi, dia memiliki teknik yang bagus juga gitu. Dia juga nyebut nama Miretti ya kan yang baru perpanjang kontrak.
Dia bilang uniknya dia bilang kemarin itu Meret itu nggak cuma perpanjang kontrak aja gitu, tapi Meret itu juga harus lebih bertanggung jawab lagi gitu, harus lebih bertanggung jawab lagi sama tim dan seperti itulah gitu. Terus dia juga bilang kayak beberapa pemain yang ada di Juventus sekarang itu dia bilang tuh modern players dia bilang. Jadi pemain yang bisa bermain di berbagai posisi gitu ya, sangat fleksibel sesuai dengan filosofi sepak bolanya kan Bang ya. Hmm. Kan Mota kan memang dia menyukai pemain-pemain yang memang versatile dan tidak menetap di satu posisi gitu sih Bang. Terus dia bilang juga saya nggak mau bahas soal masa lalu apa yang terjadi Juventus di zaman dulu gitu ya, tapi ya, seperti kata Mas Bustan tadi dia bilang Juve yang sekarang itu siap menantang siapapun gitu ya. Wih, Jadi dia mantap. bilang kita memiliki komitmen dan akan berusaha untuk memiliki season yang positif lah gitu ya. Jadi harapan dia besar sih sebenarnya Bang untuk di musim ini gitu Iya. ya, di musim yang baru ini Optimis gitu ya sih. kan. Jadi memang optimis banget ya. Mulai dari keoptimisan yang luar biasa sih di konferensi pers pertama dia sebagai pelatih gitu sih Bang. Jadi gue sih Oke. kalau ngelihatnya sih sebagai fans gue melihat bahwa dia sebagai pelatih muda yang masih energik, masih penuh semangat gitu ya. Ini kan CV pertama dia dalam melatih tim besar ya. Iya. Maksudnya Bang ya, maksudnya dia melakukan sesuatu yang luar biasa di musim lalu bersama Bologna. Ini kesempatan dia untuk membuktikan bahwa dia nggak cuma apa namanya berhasil melatih Hmm. di tim yang mungkin pressure-nya di bawah Juventus gitu Bang. Ya kan, tapi kalau sudah berada di Juventus, berada di klub besar, artinya kan pressure akan semakin besar, artinya akan banyak tantangan yang bakal dia hadapin sih Bang di depannya gitu. Dan gue lihat Oke. sih dia optimis sih untuk menghadapi itu sih Bang. Siap. Gitu. Baik kalau gitu. Untuk selanjutnya, singkat saja nih, karena kita kan nggak lama-lama. Targetnya menurut kepala kalian sebagai fans, eh, fansnya Juventus, kira-kira kiprah Thiago Motta itu seperti apa? Terus fokusnya mesti apa dulu nih prioritasin nih musim perdananya nih? Apakah mempromosikan dari pemain-pemain next gen kah? Apakah tetap pemain reguler yang ada di tim A-nya ini, tim seniornya ini? Kira-kira eh, ada nggak pemain next gen yang kira-kira layak untuk dimasukkan ke skemanya Motta? Dari Bang Bustan nih, kira-kira apa? Singkat aja, Mas. Iya, kalau dari rumor sih apa ya? Siapa ya kemarin itu? Savona. Savona. Dengar-dengar itu Savona yang bek kanannya itu yang tinggi. Dengar-dengar rumornya itu yang mau dinaikin ke tim utama. Sama mungkin juga Acik ya. Asik. Kalau misalnya dia bisa bagus di precision, mungkin akan banyak bermain juga di tim utama gitu. Sama mungkin satu satu lagi mungkin dari bek kiri antara Jonas Rohi atau Ricardo Turiccia dari Next Gen yang lumayan bagus namanya musim kemarin. Mungkin itu sih. Oh. Kalau targetnya kira-kira yang tepat apa nih di musim pertamanya menurut Mas Bustam? Scudetto kah? Oh, target Muta ya. Kalau kemarin sih kan ada Scanavino juga ya, CEO-nya Juve yang ditanya target Juve itu apa gitu. Eh, dia bilang bahwa dia ingin Juve itu menjadi tim yang kompetitif, tapi dia juga nggak mau menetapkan limit atau apa namanya batasan gitu. Tapi dia menetapkan bahwa target minimum itu adalah kualifikasi kualifikasi Champions League. Artinya eh, sebetulnya Juve itu nggak menetapkan bahwa eh, Mota ini harus Scudetto di musim pertama karena memang kalau kita lihat kan pelatihnya baru, Hmm. pemain-pemainnya juga baru gitu dan pasti skemanya juga baru gitu dan ini kan kalau kebanyakan pemain-pemain baru di starting eleven kan itu tentu butuh Chemistry dulu pembiasaan ya. dulu ya, chemistry dulu gitu dan itu pasti akan butuh waktu. Jadi eh, target ini kita mungkin melihat progres dulu sambil tetap mengejar bahwa kita masuk empat besar di musim ini gitu karena memang ya kalau kita lihat lagi saingannya kan kayak Inter itu kan udah lumayan stabil ya Hmm. dan ada juga saingan berat Napoli yang dilatih Conte yang juga Nggak main di tidak main Eropa. di Eropa Iya musim betul. musim ini jadi bisa fokus di Liga sama kayak musim pertamanya Conte dulu di Juve gitu yang bisa langsung Scudetto jadi saingannya lumayan berat juga gitu jadi harusnya kalau musim pertama sih kita empat besar dan lihat progres dulu lah ininya Oke nantinya. baik kalau gitu. Dari Bang Ricky Ganteng nih ya kan, kira-kira targetnya apa nih ya kan untuk musim pertama Thiago Motta di Juventus? Ya, kalau dari gue sih mungkin perbaikan cara bermain dulu kali Bang ya. Kalau untuk Scudetto mungkin terlalu berlebihan sih menurut gue Bang karena
harus diberikan lebih banyak kesempatan Mota dulu untuk melakukan eksperimen dulu sama timnya sih. Jadi mungkin di gua mungkin masih bisa merasa tiga besar lah bang, ya tiga besar gitu, atau mungkin jadi penantang Scudetto lah. Tapi kalau memang kita pada akhirnya bisa jadi Scudetto ya itu bonus sih, bonus sih bang. Jadi gua masih belum terlalu yakin kita bisa Scudetto, tapi gua ada rasa optimis sih bang, Oke, baik. Jadi gitu sih. kalau Bang Busan empat besar dulu, mencari chemistry dulu. Kalau Ricky optimis Ya, juga, Scudetto bonus ya kan. Minimal ya, Copa lah ya betul. kan. Ya, Ya kita minimal Copa lah. kan karena kita main di 5 kompetisi nih musim depan nih ya kan. Ya, Baiklah kalau gitu, kita nggak usah panjang-panjang, kita nggak usah lama-lama karena di Vincere News ini hanya membahas highlight-highlight dan update-update terbaru dari Juventus. Oh ya, jangan lupa juga nih untuk para kalian yang ingin seperti Bang Bustan, seperti Bang Riki, monggo silakan join di membershipnya dari Suara Juventus ini. Dengan begitu kalian berkesempatan untuk menjadi narasumber sebagai pembicara di Suara Juventus ini. Terima kasih Bang Bustan, terima kasih Bang Riki atas waktunya. ya, Mudah-mudahan kita sama-sama. ketemu lagi, Ya, ya kan? sama-sama. Jangan lupa juga di subscribe, di like, dan di share juga kepada kawan-kawan yang ingin Komen. tahu ada channel yang bisa beropini mengenai Juventus. Sepuasnya ngomongin unek-unek kayak mau ngomongin apa yang gak suka tentang Allegri. Maaf, kelepasan. Baik apapun lagi itu ya kan. Ada di Udah Suara selesai itu Juventus. bang. Udah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ricky. Vino alla Ya, fine. sama-sama bang. Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve.